sebuah tabrakan frontal yang mengerikan menewaskan 6 anggota keluarga yang sedang dalam perjalanan pulang setelah liburan. Kami sudah masuk dan aman. Pengemudi unit 2 patah kaki 2 kali. Mereka kini masuk ke belakang ambulans. Semua penumpang minivan. Penyelidik menyebut ada pengemudi bersalah dan remaja yang baru mengetahui nasibnya. Ini Inside the Crime dari Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Kecelakaan ini merenggut nyawa beberapa generasi dari satu keluarga. Pengacara remaja itu bilang dia salah belok kiri, tapi penyelidik menyebut dia mengemudi di bawah pengaruh ganja. 26 Desember 2023, sehari setelah Natal, keluarga Potabatula baru saja merayakan liburan mereka. Hari itu, mereka mengunjungi Fossil Rim Wildlife Center melihat jerapah, burung emu, cheetah, dan hewan-hewan lain yang ada di sana. Keluarga Potabatula sedang menuju Arlington, Texas untuk mengunjungi keluarga setelah pindah ke Georgia. Acara keluarga besar itu dihadiri Rushil Bari, 28 tahun yang menyetir Honda Odyssey bersama keluarganya. Rushil adalah sepupu Lokesh Potabatula. Di dalam van itu juga ada istri Lokesh, Navina, anak-anak mereka Kritik dan Nishida, serta orang tua Navina, Nageswara Rao, dan Sita Mahalakshmi Ponada. Hari itu seharusnya luar biasa bagi mereka, tapi saat saya merekam ini, hanya satu anggota keluarga yang masih hidup. Berikut penjelasan petugas tentang apa yang terjadi. Keluarga tersebut sedang bepergian di Jalan Raya Amerika Serikat 67. Sementara itu, mobil lain yang menurut petugas dikemudikan oleh Luke Reseker yang berusia 17 tahun, sedang mencoba menyalip mobil di depannya. Namun, disinilah Luke melakukan kesalahan fatal karena jalan ini hanya 2 lajur. Jalur lalu lintas yang berlawanan tidak kosong untuk Luke sehingga ia menabrak langsung van yang membawa keluarga Potabatula. Bagaimana keadaannya? Dia mengalami patah tulang paha. Dia sedang kesakitan parah. Jangan banyak bergerak, ya. Saya dokter. Terdapat dead on arrival hebat di sana, lehernya bergerak dan tampak stabil. Jelas, itu sisi yang terbuka. Baru saja aku melihatnya. See if he answers to Luke. Luke? Luke? Is your eye not here, Luke? You gotta hang tight, okay? You gotta stop moving. Oh, it hurts. Jangan lepaskan torniket, kalau tidak kakimu bisa hilang. What's the ETA? EMS? Aku bersertifikat alat pemotong, bisa membantu mereka. Kamu perlu? Aku cuma bilang, aku seorang pemadam kebakaran, aku bersertifikat untuk panggilan. Kalau aku bisa membantu... Tidak, kalau pemadam kebakaran butuh bantuan, kita bisa tahan dia. Dia pemadam kebakaran, kalau dia bisa membantu mereka. See if they need help. Tidak, aku akan baik-baik saja. Aku tahu itu sakit. Kamu mau sarung tangan juga? Hey Luke, bisa dengar aku? Oke Luke, kami akan segera membantumu. Aku hanya perlu bertahan sebentar lagi. Aku tahu ini sakit. Mohon info estimasi kedatangan ambulans. Dia baru saja mendapat. Kalau kamu punya kain kasa atau sesuatu, sepertinya dia punya luka di kepala.
Jangan dilepas, bro. Aku rasa ada yang tajam. Ya, hati-hati karena ada sesuatu yang tajam di situ. Jadi hati-hati saja. Oke, kalau kamu mau ikut petugas di sini, dia ada di kendaraan ini dan punya sarung tangan lain untuk memeriksa. Mereka pakai sarung tangan agar tidak melukainya. Bukan maksudnya agar dia bisa memeriksa tanpa terluka. Bagaimana kondisi mereka di sana? We're getting you the help you need. Give me your hand. Dia mengalami luka di kepala. Luka di kepala itu membuatku khawatir. Aku mengerti. Dia hanya mencoba melepas torniket. Jangan lepas torniketnya. Tidak, dia mencoba melepasnya. Pejabat menyatakan Luke mengemudi sekitar 65 mil per jam saat menabrak minivan keluarga Potabat Hula yang melaju 75 mil per jam. Seluruh penumpang minivan tewas kecuali Lokesh yang mengalami cedera berat dan mengancam nyawa. Dia, Luke, dan penumpang Luke harus segera dibawa ke rumah sakit. Aduh, yang di sebelah kita itu lengannya patah dua-duanya, humerusnya patah, femurnya juga patah. Dia juga mengalami fraktur tibia terbuka. Dia cari info terbaru dari Express Mail Service, tapi aku tidak tahu lokasinya. Oke. Mereka bilang 2, tapi aku dengar 3. Ada 3 orang tewas di dalam mobil. Ya. Kita ada 3 di Dodo di sana. Kita punya luka terbuka di kepala, fraktur femur di sini. 1 di mobil akan saya beritahu. Yang di dalam mobil masih bergerak. Dia masih hidup, dia masih bergerak. Saya tidak tahu. Saya sudah mencoba mencari kabar terbaru tentang mereka. Setidaknya ada 3 orang di dalam sana. Dia sadar, dia tidak sadar, tapi dia Bernapas, dia bernapas. dia bernapas. Ya, kami juga sedang dalam perjalanan mobil. Mari triase 3 orang ini dulu. Dia pertama, yang di sebelah kedua. Mungkin saja. Orang ini juga seorang dokter, jadi dia mungkin bisa membantu kalian semua. Kalau mau, datang bantu saya foto, selebihnya kita akan baik-baik saja. Satu di sini, triase 1 di sana. Ini semua orangnya. Iya, ini nomor 1 di samping. Tidak apa-apa, kita Akan berada tepat setelah satu sama lain. Dan juga Ayo kita lempar. Dia hanya mencoba melepas torniketnya. Kamu mau itu di atas sana ya? Dengan begitu, kita tidak berlari di atas kereta luncur. Diam dulu. Where you need to go. Ya, pria berdarah belakang kok. I don't know if it's open or not. Sarung tangan apa saja yang kamu ambil? Tidak, menurutku itu terlalu kecil.
selesai. Did you roll over for us, buddy? Ayo kita mulai. Hey, you buddy. Okay, chill out. Now we're getting ready to go to the hospital. Dia mengalami patah tulang paha. Kita ingin memasukkannya ke dalam kota. Kamu baik-baik saja, kamu baik-baik saja. Do we know how far? Aku tidak tahu kamu atau kita yang akan menariknya. Jika sudah tahu, beritahu aku. Kita bisa kosongkan semua orang dimanapun kalian mendarat. Hey Greg, Kita punya... seberapa jauh helikopternya? Aku tidak tahu. Ayo ke belakang truk. Ikuti salah satu dari kami. Kami akan mengosongkan semuanya di lokasi pendaratan mana saja. Mari kita santai. Ya, ayo kita masuk ke belakang truknya. Oke, masuk. Angkat dia ke atas, saya di kotak dulu. Saya punya beberapa baju montir tapi berlubang. Jadi semuanya dari semua. Dolar di dalam van. Oke, dan kita punya satu. Apakah dia masih di luar van? Saya kira dia tadi di dalam van. Ya, tapi dia masih di sana. Jadi saat bicara dengan satu orang itu, Ya, dia bilang melihat semuanya. Truk ini 2 mobil di belakangnya di jalan 11, 19 arah barat. Dia tiba-tiba berbelok ke jalan 11, 19 di detik terakhir tepat di sini. dia mencoba masuk ke jalan kabupaten di sana. Oke, Saya tidak tahu apakah ada pernyataan saksi di berkas Anda. saya belum bicara dengan siapapun. Oh, mungkin jika... Tidak, saya sudah dapat nomor teleponnya dan semuanya. Kita harus dapatkan satu nanti atau sesuatu. Telepon lalu lintas. Hei, kita perlu membersihkan lalu lintas agar burung ini bisa mendarat. Hei, aku di luar bersama Reed menangani tabrakan 2 kendaraan dari arah berlawanan. 3 orang tewas. Untukmu melakukan ini. 67 ke arah perbatasan Kabupaten Somerville. Ya. 2 kendaraan bertabrakan setelah pengemudi melintasi garis kuning ganda untuk masuk ke jalan kabupaten dan menabrak minivan. 3 orang tewas, 3 lainnya dipasangi torniket. 3 helikopter akan mendarat di sini saat mereka tiba. Tidak. Sopir unit 1 mengalami patah tulang paha dan luka di kepala. Baru saja distabilkan. Sopir unit 2 patah kedua kakinya. Mereka masuk ke belakang ambulans sekarang. Semua penumpang minivan telah meninggal. Luke, yang berusia 17 tahun, mengalami cedera otak traumatis dan koma 5 hari setelah kecelakaan. Sebagian tengkoraknya harus diganti dan temannya juga cedera otak traumatis. Namun saat memeriksa truk Luke, petugas menemukan lebih dari sekadar pecahan kaca.
kamu melihat sesuatu atau mendekat ke sana. Saya punya sem pengemudi. Itu adalah putarannya. Ya. Aku memberikannya kepada Carefly. Aku mencoba mencari tahu apa yang menarik pria itu ke mobil ini dan di mana posisinya saat itu. Saat aku bangun, dia sudah dipasangi 2 torniket. Ya, jadi itu tadi. Orang itu keluar. Aku keluar saat mereka menariknya keluar dari sini. Kamu tahu siapa yang menariknya keluar? Pria yang pakai sabuk itu? Pria yang pakai topi berkumis? Aku rasa dia yang menariknya keluar. Aku rasa itu yang dia katakan padaku tadi. Oh, dia juga pemadam kebakaran. Jalan Kabupaten 302, tapi itu perlu dijemput untuk membawanya. Saya rasa begitu. Ya. Mereka terkena dan dibersihkan. Saya mencari info tentang itu. Apakah kamu tahu soal sopir ini? Apakah orang ini yang mengambil teleponnya? Tidak, saya hanya mau ngantar ke Harris. Mereka bilang satu-satunya barang yang dia bawa hanyalah sebuah ponsel. Ponselnya kosong dan dia tak punya identitas. Dia ada di mana di dalam mobil? Apakah dia sopirnya? Bukan sopirnya. Bukan, dia pasti penumpang. Belakang, penumpang. Ya, aku akan bicara dengan orang tua itu saat mereka lewat di sini. Aku yakin dia di kursi penumpang kiri. Dia sedang menyalip. Penumpang tengah kiri. Oke. Di dalam truk itu ada lilin tetrahydrocannabinol dan ganja. Pejabat mengatakan hasil tes darah Luke positif tetrahydrocannabinol. Ya, Bu. Ada ponsel di tanah. Tidak tahu apakah kalian membutuhkannya. Oke, di mana letaknya? Tepat di sini. Ada apa? Sedikit lintasan. Hanya pengemudinya saja. Kalian mungkin membutuhkannya untuk penyelidikan. Ya. Ada juga ponsel penumpang di sini. Iya, ada 6 di sana. Ya. Ya, aku akan menelepon Garcia. Aku hanya ingin memberitahunya dulu. Ya, jadi totalnya 9. Aku nggak tahu siapa yang bawa drone, nanti akan kita terbangkan. Kalau kita jadi menerbangkannya, mungkin juga tidak. Aku tetap akan mengecat hanya untuk berjaga-jaga. Ya, mereka sudah dalam perjalanan sekitar 10-20 menit yang lalu. Kurasa begitu. Ya. Jadi seharusnya mereka tidak terlalu lama. Jadi orang-orang mereka sedang mengambil foto. Apa kamu mau aku keliling dan mengambil beberapa foto? Aku sudah memotret kendaraan-kendaraan itu, bagian dalamnya, dan beberapa foto mereka di mobil. Tapi aku tidak akan mengobrak-abrik mobil mereka sampai kita mengeluarkan mereka. Tapi kalau mereka mau, lalu apa? Kita harus memasang EMI. Ya. Petugas tempat kejadian perkara county sudah di sana untuk memproses mobil. Saya hanya akan mengambil foto dan meminta salinan foto mereka. Saya akan memotret jalanan dan bagian luar agar semuanya terdokumentasi. Jika Greg datang dan menerbangkannya, maka kita akan mengeluarkannya. Keluar dari sini. Total 9 orang. Total 9 orang. Sejauh ini. Jadi ya. Bro, itu nggak bagus. Mereka juga nggak oke. Aku nggak lihat. Dia. Nggak, dia memang gitu. Dia bergumam. Dia tidak sadar. Ya, dia tidak memakai sabuk pengaman. Nggak banyak ruang untuk terpental. Semua sempit. Dia hanya punya sekitar 75 cm ruang. Baiklah semuanya, aku pamit dulu. Oke, kami sangat menghargai Anda, Pak. Terima kasih banyak. Sebelum Anda pergi,
Bolehkah saya minta nomor telepon Anda untuk jaga-jaga? Melakukan apa? Kalian tidak akan berpesta setelah ini kan? Ya, menurutku. Nomor telepon yang bisa dihubungi kamu berapa? Jorge Rodriguez. Tidak. Oke, katakan saja. Teknisi ATF berseragam polisi. Ya. Kita akan menempatkan teknisi ATF. Ini dia. Selain itu, kamu sudah siap. Kami sangat menghargai kamu. Terima kasih lagi. Ya, Pak. Terima kasih. Baiklah. Dia muncul di lokasi. Dia adalah teknisi ATF yang sudah pensiun. Sekarang dia jadi satpam di suatu tempat. Dia kebetulan lewat dan melihat. Oke, saya... Sudah lihat itu. Dia tak pakai patch, hanya lencana penuh jadi tersembunyi. Iya. Jadi dia bilang, saya bukan polisi, saya bekerja sebagai keamanan. Dia bilang, saya pensiunan ATF. Saya lewat dan melihat tembakan, lalu berhenti. Dia langsung ke sana dan mengatur lalu lintas di depannya. Hei, mereka tidak cukup dekat untuk tahu. Saya tidak bilang. Cepat saja ya. Setelah itu kamu mau mulai inspeksi atau tim kecelakaan? Ya, kita bisa mulai inspeksi pada truk putih. Lalu kita bisa lakukan inspeksi bagian luar pada van. Ya, mari kita cek dulu. Jadi nanti saat Greg sampai di sini, dia bisa langsung memasangnya. Sampaikan ke Timmy bilang akan ada 5 orang penumpang dan barang-barang mobil. Oke, sempurna. Dan ada 6. Dua di depan, 3 di tengah. Ya, aku tidak melihat yang ke-6. Salah satu anak berbaring di atas yang lain. Biar aku ambil cat dulu. Ada apa? Oh, bukan. Ya, aku cuma mau kasih tahu saja. Kita punya 6 korban meninggal di lokasi, 3 diterbangkan. Foto sudah ada. Tim teknisi tempat kejadian perkara kabupaten sudah tiba dan akan memproses mobil berisi 6 jenazah itu. Jadi, saya akan minta salinan foto-foto mereka setelah selesai. Saya dan Reed akan mulai menandai lokasi. Saat Greg tiba, dia bisa langsung memasangnya. Dan ini sudah dikeluarkan, lalu kami akan mulai memuatnya. Ya, 2 ke Harris, 1 ke JPS. Kalau mau lebih spesifik, kedua sopirnya pergi ke Harris. Teknisi tempat kejadian perkara sudah siap dan sedang dalam perjalanan. Saya akan minta mereka ke sini. Mereka akan memproses fotonya. 6 orang tewas di minivan itu. Mereka akan memeriksanya dengan kamera digital dan perlengkapan yang lebih baik. Jadi saya akan membiarkan dia memproses mobil itu. Mobil satunya kosong. Saya dan Reed akan menandai lalu memeriksa mobil kosong itu. AMI diamankan. Jemput setelah proses selesai. Begitu Greg tiba, kami seharusnya sudah selesai menandai. Tak ada bekas rem. Begitu Greg sampai di sini, kita akan langsung mulai. Mobil pickup. Jadi kami punya sekitar 5 saksi. Pickup itu melaju ke barat di jalan 67. Tepat di sini di perbatasan county, ada jalan county yang bercabang seperti huruf Y. Sepertinya dia masuk ke jalan county dan belok kiri terlalu cepat. Masuk ke sisi jalan salah di zona larangan, menyalip lalu tabrakan. Menurut United States of America Today, Lokesh mengalami kelumpuhan karena kecelakaan itu dan mengetahui keluarganya meninggal saat di rumah sakit.
Dia mengatakan dia ingat berbicara dengan putrinya sesaat, lalu dia terbangun dan mengetahui keluarganya sudah meninggal dan dia hanya memohon untuk mati. Maret 2024, Luke Reseker didakwa 6 tuduhan pembunuhan tanpa sengaja. Dia dibebaskan dengan jaminan $50.000 dan diperintahkan tahanan rumah karena menurut Departemen Pelayanan Sosial dia tidak layak secara medis ditahan di penjara. Meski baru berusia 17 tahun saat kecelakaan, Luke tetap didakwa sebagai orang dewasa. Kedua pihak menyampaikan argumen, namun juri Johnson County membebaskannya dari tuduhan pembunuhan karena mabuk. Namun dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 2, pelanggaran ringan mengemudi mabuk, dan penyerangan berat dengan senjata mematikan yang menyebabkan cedera serius. Tuduhan penyerangan berat memiliki hukuman yang paling berat. Di Texas, tuduhan tersebut dapat dihukum penjara antara 5 hingga 99 tahun. Luke dikabarkan bisa saja mendapatkan masa percobaan jika juri tidak menyatakan dia bersalah atas tuduhan tersebut. Sekarang, Luke berusia 19 tahun dan menurut rekomendasi juri, dia akan menghabiskan 65 tahun ke depan di penjara. Luke Reseker dikabarkan mengajukan banding atas hukumannya. Jika gagal, dia akan bebas dari penjara di usia 80-an. Jika dia memenuhi syarat pembebasan bersyarat, dia bisa bebas di usia 49 tahun. Terima kasih telah mendengarkan Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner.